Selamat pagi, siang, atau sore, Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah kecerdasan artifisial yang kami hormati. Perkenalkan, kami dari ARK Team yang terdiri dari Andrew Reza Rafael, Teresa Kaina Darmanyoto, dan Runi Dwi Jasta. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek UAS kecerdasan artifisial kami yang berjudul Klasifikasi Jumlah Penumpang Harian Transjakarta dan MRT menggunakan Artificial Neural Network. Latar belakang kami mengambil topik ini itu dikarenakan kepadatan penumpang pada mode transportasi Transjakarta dan MRT seringkali tidak dapat diprediksi, sehingga mengurangi kenyamanan dan kepastian bagi pengguna kedua transportasi ini. Padahal kedua transportasi ini memiliki rute yang seringkali tumpang tindih, sehingga memberikan pilihan bagi penumpang untuk beralih jika mengetahui ada alternatif yang lebih lengang untuk digunakan. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan solusi prediktif berbasis data. Model yang akan kami kembangkan untuk mengakses data historis dan memprediksi hari dengan potensi kepadatan tertinggi dengan informasi yang dapat membantu penumpang untuk secara proaktif memilih antara menggunakan MRT atau Transjakarta demi perjalanan mereka yang lebih nyaman. Tujuan kami membuat proyek ini yaitu ada 3. Yang pertama, mengolah dan menganalisis terhadap data jumlah penumpang Transjakarta dan MRT setiap harinya. Lalu yang kedua, mengklasifikasikan jumlah penumpang ke dalam 2 kategori, yaitu tinggi dan rendah, berdasarkan median hariannya. Lalu yang ketiga, membangun, menguji, dan mengevaluasi model klasifikasi berbasis Artificial Neural Network untuk memprediksi apakah suatu hari memiliki jumlah penumpang tinggi atau high passenger day atau tidak pada kedua moda transportasi tersebut. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian metodologi dan alur kerja. Model klasifikasi yang kami bangun melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. Tahapan yang pertama adalah loading dataset. Pada bagian ini, kita akan mengimpor dan memuat dataset sekunder dari file CSV ke dalam data frame Pandas. Kemudian, pada data exploration, kita akan mengecek struktur data, tipe data, statistik deskriptif, dan missing value untuk mengetahui kondisi awal data. Lanjut ke bagian data preprocessing. Pada bagian ini kita akan melakukan data cleaning, menangani missing values, menyaring data hanya untuk moda transportasi Transjakarta dan MRT, melakukan balancing pada jumlah data dari kedua mode tersebut, melakukan one-hot encoding, mengekstraksi fitur waktu, membuat label target, biner berdasarkan median penumpang, dan melakukan standarisasi fitur numerik sebelum masuk ke tahap pemodelan. Lanjut ke bagian data splitting. Pada bagian ini, dataset dibagi menjadi 3 bagian, yaitu training, validation, dan testing set secara stratified dengan rasio 64:16:20. Kemudian pada bagian neural network modeling, kita akan menggunakan model sequential dengan 2 hidden layer RLU dan 1 output layer sigmoid, serta optimizer Adam. Model kemudian akan dilatih pada tahap model training dengan callback early stopping untuk mencegah overfitting sambil memantau loss dan akurasi per epoch. Terakhir, model akan dievaluasi kinerjanya menggunakan log loss, akurasi, confusion matrix, dan classification report. Classification report menunjukkan metrik utama atau F1 score memiliki nilai yang sempurna yaitu 1. Hal ini menunjukkan bahwa model sangat andal dalam membedakan mana hari yang ramai maupun tidak ramai untuk kedua mode transportasi. Angka 100% pada diagonal utama confusion matrix mendukung hal ini karena menunjukkan pada test set tidak ada satupun prediksi yang dilakukan dengan salah. Model berhasil mengklasifikasi semua kondisi dengan akurat dan tepat. Pada visualisasi training dapat dilihat bahwa kurva loss memiliki penurunan yang tajam, sedangkan kurva akurasi memiliki kenaikan yang cepat hingga stabil di angka 1. Hal ini menunjukkan bahwa model dapat belajar dengan efektif dan tidak mengalami overfitting. Nilai akurasi yang sempurna serta nilai log loss yang sangat rendah membuktikan bahwa model sangat akurat dan dapat dipercaya. Hasil akhir eksperimen membuktikan bahwa model dapat memberikan informasi prediktif bagi commuters untuk memilih mode transportasi yang paling nyaman dan tidak ramai. Keberhasilan ini juga membuktikan bahwa pendekatan deep learning melalui artificial neural network dapat digunakan terhadap masalah nyata di dunia transportasi. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.